Hai friends, kita tahu bahwa masalah-masalah yang sering kita hadapi adalah masalah sampah. Nah, sampah semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, kita berkewajiban untuk mengelola sampah dengan baik agar tidak menumpuk. Nah, sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Nah, kali ini saya diberi kesempatan oleh Jogo Larva cara untuk mengolah sampah organik. Yuk, ikuti terus videoku. Misi Mas. Oh iya, silahkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Nael. Saya Pujiono. Oh iya, ini saya namanya Jos. Saya dan teman-teman ingin belajar cara mengelola sampah organik biar nggak menumpuk. Gimana Mas caranya? Oh gitu. Iya. Jadi di sini emang di Jogo Larva Center kita itu pusat kelola sampah organik dengan budidaya maggot. Gitu. Iya. Oh ya Mas, maggot itu apa ya Mas? Oh iya, maggot adalah ini ada siklus maggot di sini. Oh. Maggot itu lalat BSF namanya. Lalat BSF itu Black Shoulder Fly atau lalat tentara hitam. Iya. Nah, lalatnya itu dia higienis karena selama hidup dia udah nggak makan gitu. Dan dia tugasnya itu pas hidup itu cuma bertelur, terus kemudian telurnya itu netes, kemudian mengurai sampah organik. Jadi untuk siklusnya itu kalau dari lalat kawin, jantannya habis kawin mati, kemudian betinanya habis bertelur juga mati. Jadi selama itu paling hidupnya lalatnya ini cuma seminggu sampai 10 hari. Kemudian pas Setelah bertelur, terus telurnya itu 4 hari itu netes. Jadi pas udah netes, kemudian dari netes sampai larva itu 21 hari rata-rata ya. Tapi kalau dia dikasih makan terus, dia bisa lebih lemah. Lebih bisa sampai 30 hari, 40 hari, kadang belum hitam gitu. Ya, nah ini yang dibuat pakan nih, yang di sini nih. Buat pakan lele, ikan, terus ayam, bebek, entok kayak gitu. Kemudian kalau usianya udah 21 hari kulitnya berubah hitam, dia udah nggak makan. Karena dia udah puasa. Ntar migrasi nyari tempat yang kering untuk bertapa gitu. Pas udah jadi pupa dia udah nggak gerak sama sekali. Dan tubuhnya lebih ringan gitu. Kemudian di sini seminggu baru netes jadi lalat. Ntar lalatnya ini yang produksi lagi untuk jadi telur lagi kayak gitu. Berarti mirip kayak kupu-kupu gitu ya? Iya betul, metamorfosis kayak gitu. Berarti pas udah jadi lalat nggak makan karena nggak ada mulut ya Mas? Iya betul. Jadi lalatnya ini nggak punya mulut dan dia cuma punya antena untuk ngisep, untuk minum lah ibaratnya gitu. Dan makanya karena dia nggak punya mulut dan dia higienis, nggak membawa penyakit. Kalau lalat biasa kan dia ada mulut, ada ini apa kakinya juga berbulu gitu. Dia habis dari kotoran misalnya antar pindah ke tempat makan terus ke tangan kita gitu, itu yang menimbulkan penyakit. Mas boleh nggak saya lihat dari telurnya terus sampai lalatnya? Oh boleh. Kita ambil telurnya dulu dari kandang ya. Oh iya boleh Mas. Kita ke kandang lalat dulu ya. Iya. Nah itu ada burung tuh lagi makanin ini lalatnya yang ini kabur. Oh. Nah lalatnya beda kan dengan jenis yang lain kan, dia bentuknya lebih panjang, lebih ke kayak lebah tapi warnanya hitam kayak gitu. Karena panas dia banyak berterbangan. Biasanya kalau dia udah masih pagi atau malam gitu dia pada hinggap aja, nggak ada yang terbang. Kecuali ada cahaya dia baru ini terbang gitu. Kayak gini nih tempatnya nih. Jadi muka takut. Gak gigit ini, dia nggak bakal gigit. Ini burung seneng banget nih, termasuk ayam juga doyan. Ih, keluar. Kita coba ya. Keluar Ya. ya. Ih, Si. ih. Oh ini telurnya ya Mas? Iya, ini tempat telurnya. Itu ada keluar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar dimakan sama burung. Nih, gini contohnya nih. Nah, lalatnya itu nelor di sela-sela ini. Jadi kalau di bawah ini sebenarnya kita tempat pupa yang sebelum jadi lalat atau kepompong ya, kalau kupu-kupu ya. Nah pupanya kita masukin sini yang dari kandang pembesaran, kemudian pas dia netes jadi lalat, ntar ke ini terbang lalatnya. Nah kita siapin tuh tempat kayu di sini buat dia nelor. Nah di bawah kayu itu kita kasih pancingan sisa makanan yang
ada agak baunya agak nyengat gitu, bau asam misalnya buah gitu ya, buah nangka, buah pepaya atau yang lain. Tapi kalau sisa makanan yang lain juga boleh, yang penting ada baunya gitu. Nah, kenapa kita kasih sisa makanan? Jadi lalat itu punya naluri, kalau dia bertelur nanti telurnya itu pas netes anaknya itu langsung makan. Makanya kalau kita nggak dikasih makanan di dalam, sebenarnya nggak dimakan lalatnya ya, tapi untuk mancing aja dia bertelur di di sini di kayu itu gitu. Kalau apa namanya, kita nggak kasih makanan di dalam, dia nelurnya bakal sembarangan di mana aja, walaupun di sini ada kayu gitu. Itu tujuannya. Nah, makanannya itu yang di ember-ember ini nih. Ember ini kan kelihatan nggak? Coba kayak. Nah, ini kan ada buah-buahan tuh. Oh iya. Kan wangi ya? Iya, wangi. Nah, dia tertarik buat hinggap di sini karena ada baunya gitu. Tapi kalau nggak ada makanannya, cuma dikasih kayu aja, sama aja dia nggak bakal ke situ juga. Kalaupun ada, tapi nggak banyak gitu. Tuh, nah cara panennya ntar kita ini tinggal dikerok aja. Kita pindah ke sana ya. Iya. Terus kita tetesin ntar. Ini caranya ini dibuka aja karetnya. Karetnya dibuka. Nah, telurnya itu di sela-sela ini kan. Nah, ini ada telurnya nih. Ini karena baru sehari, Oh, itu warnanya masih putih banget dan belum banyak. Kalau dia udah, biasanya kan per 2 hari sekali panennya supaya isinya lebih banyak dan apa namanya belum netes. Kalau panen kita telat misalnya 4 hari baru dipanen, udah netes duluan, dikerok susah, nempel dan pada mati nanti keroknya gitu. Nah, ini kayak gini nih telurnya, kelihatan kan? Iya. Kecil-kecil banget. Kayak jamur gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk satu ini klaster ya namanya ya. Jadi satu indukan misalnya kalau telur itu namanya satu klaster, itu isinya itu bisa sampai 500 sampai 1000 ekor. Oh, banyak Gitu. banget berarti. Iya, betul. Nah, ini telurnya kayak gini. Kita kerok ya. Iya. Pakai kan. Pisau. Kerupuknya pakai apa? Pisau. Jadi kalau dikerok ini dia nggak bakal pecah karena dia masih baru dan disenggol pun dia langsung lepas dari kayunya. Tapi kalau udah usia 4 hari atau 3 hari gitu dia udah lengket, susah dikeroknya, pada mati gitu. Oh. Boleh nyoba kerok, Mas? Boleh, boleh. Nih, Jesse kayak nggak gini aja ya. mau. Didorong aja gini. Jesse nggak mau. Silahkan. Jesse nggak mau. Gini. Iya. Didorong aja nggak apa-apa. Oh. Nggak bakal pecah. Nah, ntar jatuh sendiri nggak apa-apa. Nah, digituin. Nah, jatuh kan. Nah. Ini lagi, ini ganti nih. Ini udah habis. Nah, itu udah yang atas lengket banget. Dikerok pada nempel gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Oh ya, ini kenapa sedikit? Karena suhunya sangat tinggi banget. Dan nggak cuma di sini aja. Teman-teman saya di Bekasi rata-rata telurnya sedikit semua. Padahal permintaan lebih banyak. Setelah telur ini tahap selanjutnya apa, Mas? Oh ya, jadi kalau udah dipanen kayak gini, kita tetesin. Oke, kita siapin biopon ya, media atau tempat untuk penetasan. Nah, ini medianya kita bisa pakai ini yang kita dapat nih dari warga nih, ada sayur, ada nasi. Karena ini seratnya tinggi, kita pakainya nasi aja yang lunak ya. Oh iya. Jadi kalau baby itu harus yang lunak biar dia Bisa makan. betul gitu. Untuk penetasan cukup mudah, tinggal kita nyari media penetasan. Sebenarnya kalau ada ada buah, pakai buah juga bisa. Kalau misalnya ada dedek, pakai dedek juga bisa gitu. Karena di sini tempat pengelolaan sampah organik ya, kita pakai yang ada aja gitu. Nggak harus nyari atau beli gitu. Nasinya kok basah? Nah, ini begini. Medianya udah siap nih. Iya. Ini nasi aja, tapi kita campurin pakai ini ampas kelapa. Tujuannya biar ntar kalau pas sudah netes nggak kabur ya. Soalnya kalau dia kabur
belum sempat keluar dari sini, baru nyampe sini karena nggak ada makanan pasti mati gitu. Makanya kita kasih ampas kelapa biar nggak kabur ntar pas udah netes gitu, dan cenderung dia ini apa namanya nggak lebih, ntar pas mindahin itu lebih mudah karena dia nggak lengket kayak gitu. Coba kan pas kelapanya biar nggak kabur gitu. Iya, jadi nggak kabur terus nggak bau juga. Kalau ini lama-lama kan baunya asem ntar nih Iya. nasi gitu, makanya dikasih ampas kelapa biar nggak bau juga gitu. Dan dia kalau ada ini lalat liar pun nggak akan telur di sini karena nggak nyium bau di sini gitu. Kalau nggak dikasih ini cenderung dia mengundang ini lalat liar datang gitu. Nah gini aja, kalau udah tinggal di ini aja kita siapin telurnya ya. Kita pakai alas biar nggak basah telurnya. Ini biasanya sebenarnya bebas nih alasnya, pakai apa aja bisa, pakai daun pun bisa. Yang penting nggak basah ya? yang penting nggak basah karena kena media ini gitu. Tujuannya itu. Kita bagi dua ini karena sekitar 8 gram. Ntar kita bagi dua 4 gram gitu. Ntar pas sudah seminggu kita pindahin ke pembesaran, dibagi dua lagi. Jadinya ketemunya ntar satu biopon itu 2 gram. Nah, itu bisa panen 4 kilo tuh gitu. Udah. Terus ini biasanya saya kasih ini label, kasih tanggal biar ketahuan nih. Gitu. Berarti ini tempat penetesannya ya? Iya, ini khusus penetasan. Dulu kita pembesaran di sini juga. Tapi karena sekarang udah ada yang kandang lebih gede, ini khusus penetasan sama buat ini riset sebenarnya. Dulu kita riset di sini. Misalnya nih, kalau pakan ini ntar menghasilkan berapa kilo kayak gitu. Atau kita pernah riset juga nih, Pampers itu bisa nggak diurai sama maggot gitu. Ternyata bisa, tapi nggak bisa, maggotnya nggak tumbuh dengan bagus gitu. Dan kalau mau efektif itu harus dicampur juga sama makanan yang lain biar Pampersnya habis gitu. Soalnya kalau Pampers aja dia nggak ada nutrisinya, cenderung ada amoniaknya, jadi nggak ini, maggotnya itu kecil-kecil nggak gede kayak gitu. Kayak gitu. Nah kita coba nih yang udah usia seminggu ya, ntar kita pindahin ke biopon pembesaran. Udah segede ini ya. Oh itu dia keluar sendiri ya? Iya, ntar yang udah netes makan, jadi ukurannya lebih gede lagi kan dari yang telur. kecil-kecil. Nih Itu semut di pojok ganggu nggak mas? sebenarnya kalau semut nggak begitu ganggu, masih aman lah gitu. Karena di sini ada ampas kelapa ya, dan cenderung dia agak manis, mungkin dia makanin yang ini ampas kelapanya, atau ada dedeknya juga sih sebenarnya gitu, bekas dedek gitu. Tapi yang biasanya makanin ini hamanya itu tikus yang rusak ini gitu. Kalau semut masih aman lah gitu. Kayak gitu. Kita siapin media pembesaran ya. Oke. Nih kita tuang ke sini aja ya. Kita diisi aja, dituang nggak apa-apa kalau mau ini. Jadi ini sisa makanan yang saya bilang tadi masih fresh. Dia belum ada belatung, terus masih baru gitu kan. Kita megang juga nggak jijik gitu, karena kalau kita makan gitu nggak habis di piring gitu kan, kita megang masih berani kan. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya ini kalau setiap RW punya kandang maggot segede ini aja, sampahnya cenderung berkurang bisa 40% tuh organik. Jadi dari jumlah sampah keseluruhan 100%, 40% itu jumlah ini sampah organik. Jadi kalau kita satu RW ada ini, sampah yang dibuang ke Bantar Gebang ini tinggal sedikit banget gitu. Soalnya yang sampah yang kering tadi itu ada yang laku, ada yang nggak laku. Nah yang laku itu kemungkinan ada 40% tuh, namanya rongsok tuh. Udah ditempatin tersendiri, ntar tinggal yang nggak bisa didaur ulang, dan itu kayak plastik kayak ini sebenarnya masih bisa daur ulang, tapi kalau kotor kan nggak mungkin kita cuci kan. Iya. Pasti kita buang kan. Iya. Nah tinggal yang kayak gini-gini aja nih, termasuk ada Pampers atau apa gitu yang nggak bisa daur ulang, dibuang tinggal paling 20% aja gitu. Jadi untuk maggot itu, untuk pakan sampah organik seperti ini, perbandingannya itu 3:1. Jadi untuk menghasilkan 1 kilo maggot itu membutuhkan 3 kilo sampah organik. Jadi karena kalau satu biopon ini bisa 4 kilo, berarti kalau 3 kali lipatnya menghabiskan 12 kilo sampah dalam waktu 18 hari kayak gitu. Berarti lumayan bisa mengurangi ya mas? Iya betul, sangat mengurangi, sangat ini membantulah gitu. Sekarang teknologi yang bagus pun untuk belum ada yang ini seefisien ini buat apa mengurangi sampah gitu.
Mas ada nggak sampah organik yang nggak bisa dimakan oleh magotnya? Sebenarnya untuk organik itu nggak semuanya bisa diurai sama maggot. Yang bisa diurai itu yang lunak aja. Oh, yang lunak. Termasuk daun itu kan organik. Tapi karena seratnya tinggi nggak bisa sama maggot. Kayu organik dia nggak habis sama maggot. Terus cangkang telur itu organik juga tuh. Nggak bisa habis sama maggot kayak gitu. Tapi yang lunak-lunak aja. Tapi kalau sambal kan lunak. Iya. Walaupun dia pedas, dia tetap habis sama maggot gitu. Oh. Kayak gitu. Nih kita siapin udah siap, tinggal ntar kita masukin sini. Berarti maggot makannya yang lunak-lunak doang ya? Iya betul. Tapi untuk pedas atau manis atau apa nggak ngaruh dia. Yang penting lunak. Asal lunak dia pasti dimakan sama maggot. Kayak gitu. Dari sini ntar 10 hari lagi udah dipanen nih. Oh, Itu cukup cepet berarti ya? Iya cepet. Dia bagi dua nih. Ini kan kelihatan nih. Nah, kelihatan. Setelah ini apa lagi mas? Oh iya, ini kita ntar pindah ke kandang yang pembesaran. Kemudian kita cek tuh ada yang udah siap panen belum gitu. Kayak gitu. Kita angkat taruh ke sana. Butuh bantuan mas? Boleh, angkatin aja. Udah. Sini. Nah ini yang udah siap dipanen nih, usia Iya. 20 hari nih. Kita pindah ya. Iya mas.